Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Erlinawati Lase SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Ida Negavo, dan pada saat ini juga saya sebagai peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan program studi bimbingan dan konseling di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Negeri Medan dengan nomor UKG 2019-0070-4839 dan NIM peserta mahasiswa saya 231446452. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan bimbingan klasikal di kelas 12 TKJ 2 dengan jumlah siswa 20 orang. Video ini bertujuan untuk uji kinerja UKM PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai materi layanan kita pada hari ini, mari kita dulu berdoa. Siapa yang mimpin kita dalam doa? Baik, karena kita udah selesai berdoa, sebelum kita melanjut pada materi kita, Ibu absen dulu. Asilina Gea, Alfredo Zai, Alisman Halawa, Arif Estagea, Destina Barubu, Dewita Zai, Ferdian Sazenrate, Cornelius Sai, Lestari Barasi, Lidiani Barasi, Lisayanti Barasi, Marjenita Labele, dan Medius Hura. Baik, untuk lebih menambah semangat kita pada siang hari ini, mari kita melaksanakan esprit sebentar ya. Perhatikan Ibu dari sini, kalau Ibu mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kita coba ya. Pagi, pagi, pagi. Kalau Ibu mengatakan siang, tepuk 2 kali. Siang, siang, siang. Kalau Ibu mengatakan sore, tepuk tangan 3 kali. Sore, sore, sore. Kalau mengatakan malam, malam, malam. Kita ulangi sampai bisa. Kalau Ibu katakan pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tak sampai. Kita ulangi ya. Pagi, 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 siang, 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 sore, sore, malam. Masih ada. Lagi. Lagi. Sampai tidak ada yang berbunyi. Pagi, 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 malam. Masih ada. Sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Sekali lagi. Pagi, 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 malam. Sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Masih ada. Sekali lagi. Sampai bisa. Pagi, 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 malam. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Baik, adapun tujuan layanan kita tentang materi bimbingan dan konseling pada hari ini, yaitu tujuannya yang pertama, peserta didik
atau konseling dapat memahami pilihan karir setelah lulus SMK. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Dan ketiga, peserta didik atau konseling dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia kerja. Dan terakhir, tujuan yang keempat, peserta didik atau konseling dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki kehidupan keluarga. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu mau tanya dulu, kita semua sudah siap untuk menerima materi layanan pada hari ini? Baik, berarti kita harus serius untuk mengikuti layanan kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Nah, pada hari ini kita mempelajari mengenai layanan pilihan karir setelah lulus SMK. Karena kalian sebentar lagi lulus dari SMK. Pilihan karir setelah lulus dari SMK ini secara garis besarnya ada 4. Yang pertama, melanjut ke studi atau ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kedua, memasuki dunia kursus atau pelatihan. Dan ketiga, memasuki dunia kerja. Dan keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, yang pertama, kadangkala kita merasa bingung setelah lulus kita nanti di SMK kita mau kemana. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa yang pertama kita merencanakan kelanjutan studi atau dalam hal melanjut ke perguruan tinggi. Nah, ke perguruan tinggi ini tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu terkenal, tapi memiliki kemampuan akademis serta kondisi sosial ekonomi yang di samping itu bersangkutan atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan bila siswa-siswi kami melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Yang pertama, status dan akreditas perguruan tinggi. Statusnya, apakah perguruan tinggi negeri ataukah perguruan tinggi swasta. Itu yang pertama. Kalau mau kamu melanjut, perhatikan itu dulu. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi ada 2. Jalur akademik dan jalur profesional. Itu yang perlu diperhatikan yang kedua. Yang ketiga, secara umum perguruan tinggi ini dibagi dalam 5. Yang pertama ada universitas, kedua ada institut, ketiga sekolah tinggi, keempat ada akademik, dan kelima politeknik. Berikut sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa ada 2, yaitu non-tes, yaitu penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Dan kedua tes, yaitu masuk ke perguruan tinggi itu ada ujian atau saringan untuk masuk. Berikut perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini adalah secara langsung yang bersangkutan dapat memperoleh pekerjaan setelah lulus. Dalam arti ada ikatan dinas setelah dia selesai kuliah, maka ada keterikatan langsung bekerja, dan biasanya ini juga tidak lagi susah-susah untuk mencari pekerjaan karena sudah ada kedinasan atau ikatan daripada kedinasan. Berikut hal yang penting untuk Anda ketahui mengenai pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk melanjut. Nah, mana tahu siswa-siswi kami nanti melanjut. Yang pertama, fokus keinginan primer, keinginanmu sendiri, jangan bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian fokus bakat, dan fokus perjurusan bidang studi, dan terakhir fokus kemampuan. Sesuaikan kemampuan dan keadaan ekonomi orang tua.
Kemudian bagian B, mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, misalnya kalau kamu tidak melanjut, tapi memilih untuk mengikuti kursus atau pelatihan, entah itu kursus komputer, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Ataukah mengikuti pelatihan dalam kerja. Berikut, memasuki dunia kerja. Nah, ada juga di antara siswa kami yang tidak mau melanjut, tidak juga mengikuti kursus, tapi memasuki dunia kerja, langsung bekerja. Nah, ada siswa itu juga kerja dia, yang penting karena dia tidak mampu, karena ekonominya orang tua tidak mampu, maka langsung bekerja. Nah, untuk mendapat pekerjaan ada dua yang harus dilaksanakan, yaitu mencari lowongan kerja dan kedua mengikuti tes. Yang terakhir bagian D. Nah, tidak melanjut, tidak juga mengikuti pelatihan atau kursus. Nah, tidak lagi juga bekerja, tapi pilihan yang terakhir memasuki kehidupan keluarga. Nah, memasuki kehidupan keluarga ini juga tidak segampang, tapi harus pemikiran yang dewasa. Kenapa? Karena memasuki dunia keluarga itu, membentuk keluarga itu butuh kemampuan ekonomi yang diperlukan karena ada tanggung jawab. Kenapa? Ada suami istri, ada juga anak-anak. Jadi sekarang pilih mana mau. Yang keempat ini untuk memasuki pilihan karir. Apakah melanjutkan studi, memilih bekerja, ataukah mengikuti kursus, dan terakhir memasuki dunia kerja. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai pilihan karir setelah lulus dari SMK. Nah, karena materi ini sudah Ibu sampaikan secara singkat, dan untuk melengkapinya, mari kita menonton video pembelajaran, karena kadangkala kita merasa bingung ya untuk memilih mau melanjut kemana. Ini silakan tonton videonya. Bingung melangkah usai lulus SMK? Ini 6 peluang buat kamu sobat edukasi. Jika kamu lulusan SMK dan masih bingung untuk melangkah kemana, coba pikirkan terlebih dahulu dengan baik langkah apa yang tepat. Terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah, mau kemana setelah lulus? Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Apakah mau bekerja, atau melanjutkan kuliah, atau malah membuka suatu usaha? Semua menjadi pilihanmu yang harus segera diputuskan agar tidak menjadi pengangguran. Melansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, ini adalah peluang untukmu. 1. Kerja jadi pegawai swasta. Jika kamu ingin bekerja, pilihan pertama ialah menjadi karyawan atau pegawai swasta. Bekerja sebagai pegawai swasta tentunya sedikit berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan lainnya. Ada banyak kelebihannya, gaji lebih besar. Berbeda dengan pegawai negeri yang sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Menjadi pegawai swasta, kalian bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Kalian bahkan bisa memiliki gaji 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri meskipun sama-sama masih fresh graduate. Mudah mengembangkan diri. Kebijakan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, maka akan memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berkarya dan meningkatkan skill atau kemampuannya untuk mencapai suatu target. Cepat naik pangkat. Di pegawai swasta jenjang karir mungkin berbeda-beda tiap perusahaan dan bidang pekerjaan. Tapi jika seorang pegawai swasta mampu memberikan kinerja positif dan progresif, biasanya akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Impian bagi lulusan SMK pasti mendapatkan pekerjaan. Sebab, selama 3-4 tahun di sekolah sudah mendapatkan ilmu teori maupun berhadapan dengan alat-alat praktik. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Jika ada lowongan kerja khusus SMK, maka segera daftar. Mereka biasanya percaya bahwa semangat belajar lulusan SMK belum tentu alias hasil bertujuh. Untuk mencari perusahaan yang tepat, kamu harus rajin berselancar di internet dan mulailah dengan memperbaiki portofolio. Kumpulkan hasil tugas-tugas menjadi satu folder agar HRD di perusahaan tertarik merekrut. Selain itu,
khusus atau PKK yang ada di sekolah, karena biasanya setiap SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk rekrutmen lulusan. 2. Mendirikan usaha milik sendiri. Jika tak ingin kerja jadi pegawai swasta, lulusan SMK juga dapat mendirikan sebuah usaha sendiri. Usaha milik sendiri ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu usaha secara digital atau online freelance dan mendirikan perusahaan secara onsite. Tentunya masing-masing dari kedua opsi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa lulusan SMK dapat menentukan opsi yang lebih tepat untuk dirinya dengan melihat peluang dan kemampuannya. 3. Kerja freelance. Kerja sebagai freelance merupakan salah satu opsi yang dapat lulusan SMK pilih sebagai penghasil pundi-pundi uang. Pekerjaan freelance sama sekali tidak terikat oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Hanya terikat kontrak antara klien dan freelancer. Setelah kontrak atau proyek selesai, maka sudah tidak ada ikatan lagi di antara keduanya. 4. Mendirikan perusahaan. Jika kamu punya modal dan berkeinginan keras untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka hal ini bisa dilakukan. Perusahaan bisa berupa perusahaan berbasis digital maupun berbasis non-digital. Untuk perusahaan berbasis digital, misalnya mendirikan studio game atau mendirikan studio animasi atau produk berupa digital. Sedangkan untuk perusahaan non-digital, contohnya mendirikan kafe, membuat sebuah toko baju atau produk berupa barang. 5. Kuliah. Jika kamu ingin mengasah skill dan pengalaman, maka kamu bisa kuliah. Ambillah jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian. Jangan mengambil jurusan lain atau jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi kalian saat di SMK. Karena jika kalian mengambil jurusan yang berbeda atau tidak berhubungan dengan jurusan kalian saat di SMK, maka kalian harus belajar lagi dari awal. 6. Jadi PNS. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS adalah impian banyak orang. Tentu alasannya ialah ingin mendapatkan pendapatan yang tetap, terjamin hidupnya, mendapatkan dana pensiun, dan jenjang karir yang jelas. Namun, untuk menjadi PNS tidak mudah, karena belum tentu setiap tahun ada rekrutmen PNS. Juga prosesnya cukup panjang, demikian beberapa hal yang bisa kamu pilih setelah lulus dari SMK. Namun, kamu sebagai lulusan SMK sudah punya modal kedisiplinan, kepemimpinan, ketekunan, keberanian, tanggung jawab, dan solidaritas selama di bangku SMK. Semoga kesuksesan dan keberhasilan menjadi milik kamu Sobat Edukasi. Terima kasih. Nah, sudah dilihat semua videonya? Sudah dipahami? Baik, sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setiap satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, pengerjaannya sangat gampang. Ada kertas dari sini sama Ibu bagi satu-satu. Silakan nanti diisi ini, tulis namanya dan pilihan karir yang mau kamu tentukan untuk masa depanmu atau setelah lulus dari SMK. Diskusikan di kelompok. Setelah itu nanti hasilnya ditempel di pohon karir. Bisa? Bisa. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusikan di kelompok masing-masing pilihan karirmu setelah lulus dari SMK. Tulis namanya, tulis pilihan karirnya apa. Maukah bekerja, maukah melanjut, mau kursus atau mengikuti pelatihan, ataukah mau menikah? Nah, diskusikan, jangan asal-asalan. Ya, silakan tulis namanya dan pilihan karir yang mau dipilih. Mau kemana nanti setelah lulus dari SMK. Sudah tahu tadi mau kemana? Ada 4. Yang pertama mau melanjut, kedua mengikuti kursus atau pelatihan, atau memilih bekerja, atau yang terakhir membentuk keluarga. Iya.
Ini. Ya, satu aja pilih. Biar selesai semua. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Belum siap kelompok 1? Semua? Baik. Kelompok 2? 3? 4? Sudah? Nah, baik. Kalau sudah semua diskusi kelompok, sekarang mulai dari kelompok 1, satu-satu silahkan ditempelkan di pohon karir, pilihan karir yang kamu pilih. Siapa yang pertama? Aslina? Ya. Itu mana tempel? Ya. Oke, silakan. Di mana Yesus manu tempel? Oke. Oke, lanjut. Iya, terserah apa saja. Oke, berikut. Lanjut.
Oke. Di mana aja. Oke. Nah, kelompok 1 sudah selesai semua? Iya, sekarang kelompok 2. Oke, lanjut. Ya, berikut. Iya, di mana aja ditempel. Oke. Niel, maju. Oke. Berikut. Ya, sini. Oke. Boleh. Oke, lanjut kelompok 3. Ya, di mana aja? Oh, itu. Boleh. Iya, ayo. Di mana aja? Di sini ke sana, terserah. Boleh. Oke. Ya, lengketkan saja di sini. Di mana? Oke. Kelompok 4. Ayo. Oke. Lagi. Dah. Oke. Nah, baik, sudah semua? Nah, ini semua adalah pilihan karir Anda setelah lulus dari SMP. Nah, ini kalau kita perhatikan, masing-masing kelompok berbeda-beda pilihan karir setelah lulus dari SMK. Ada yang bekerja, ada yang melanjut kuliah. Nah,
ini adalah pilihan kalian setelah lulus dari SMK. Ada 2 pilihan yang belum kita pilih, yaitu berkeluarga dan mengikuti kursus atau pelatihan. Rata-rata kalian memilih bekerja atau melanjut. Kalau ibu bertanya secara singkat, kenapa tidak memilih menikah? Masih belum siap untuk menikah. Nah, itu adalah pilihan yang sangat tepat. Itu diutamakan dulu melanjutkan kuliah. Kalau memang tidak memungkinkan, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, perekonomian orang tua tidak mendukung, lebih baik memilih untuk bekerja. Tapi ibu sarankan jangan juga terlena untuk bekerja. Nah, bekerja dulu, setelah itu nanti juga boleh melanjut kuliah. Atau ada juga itu di antara kakak kelasmu bekerja sambil juga kuliah, itu juga lebih baik. Nah, ini semua adalah pilihan kita masing-masing untuk memilih karir apa yang kita mau setelah kita lulus dari SMK atau SMA. Sejauh ini dari materi yang ibu sampaikan pada hari ini, apabila ada hal lain yang mau dipertanyakan, boleh kalian bertanya. Ada? Materinya cukup jelas? Sudah, baik. Karena materi kita sudah selesai, dan ini tadi sudah ibu tegaskan bahwa pilihan karir ini terdiri dari 4, dan terbukti juga di pohon karir di atas ada beberapa siswa yang memilih melanjut dan bekerja. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Dan sebelum kita berpisah-pisah, kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, silakan maju ke depan. Tuhan segala batas pelajaran yang telah diberikan oleh Bapa tenangkanlah dan hati kami, yaitu menjadi bekal Tuhan menjadi berdoa dari setiap amin. Nah, baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, mohon untuk dimaklumi. Selamat siang dan boleh pulang. Iya.